Tahun 2025 menjadi tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, alih-alih menjadi masa konsolidasi yang tenang, tahun ini justru dipenuhi berbagai gejolak politik. Sepanjang 2025, gelombang unjuk rasa muncul silih berganti. Tidak lagi terpusat di Jakarta, protes masyarakat justru menjalar hingga ke daerah-daerah. Awal tahun, tepatnya pertengahan Februari, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap. Aksi massa menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, termasuk soal efisiensi anggaran serta penolakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI karena dianggap memberi peluang kembalinya dui fungsi ABRI. Nyala protes ini menyebar, menandai kegelisahan publik di awal masa pemerintahan baru. Gejolak politik juga tidak hanya muncul dalam wacana produk regulasi, tetapi juga produk pendidikan. Menteri Kebudayaan Fadlizon mencetuskan proyek penulisan ulang sejarah. Wacana ini sebetulnya telah menggema sejak 2024 lalu, tak lama setelah dirinya dilantik. Namun, publik baru tahu tentang proyek yang melibatkan 112 akademisi ini pada Mei 2025, saat Fadlizon menyinggungnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Awalnya buku sejarah RI versi terbaru ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025 dan menjadi semacam buku sejarah resmi tanah air. Tetapi publik justru bereaksi keras, mengkritik dengan kekhawatiran akan adanya narasi tunggal soal sejarah versi pemerintah. Banyak masyarakat juga was-was, berbagai peristiwa sejarah seperti peristiwa HAM berat bakal diputihkan. Kekhawatiran ini makin kencang seiring pernyataan Fadlizon yang menyatakan peristiwa perkosaan massal 1998 tidak terbukti. Meski berkali-kali ditunda dan diterpa kritik masyarakat, Kementerian Kebudayaan tetap menerbitkan buku sejarah versi baru bertajuk Sejarah Indonesia Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global pada penghujung tahun Desember 2025. Di sisi lain, gejolak demonstrasi tidak berhenti pada Indonesia Gelap saja. Pada Agustus 2025, Indonesia terbakar oleh rasa frustasi masyarakatnya sendiri. Rangkaian demonstrasi terjadi, percikan api-api kemarahan justru berasal dari daerah yang cukup jauh dari pusat, yakni di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Warga Pati menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus 2025 lalu, sebagai respons atas kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250%. Kemarahan juga semakin tersulut saat Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro Sudewo menyatakan tak gentar meski 50.000 orang turun ke jalan guna unjuk rasa. Tak berhenti di sana, kemarahan masyarakat kembali tersulut di akhir Agustus saat berembus kabar anggota DPR bakal menerima tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan. Hal ini dianggap mencederai rasa keadilan di tengah tekanan ekonomi masyarakat. Apalagi perilaku sejumlah anggota DPR dinilai arogan dan nirempati di tengah berbagai gejolak politik maupun ekonomi di tingkat masyarakat. Di hari unjuk rasa 28 Agustus malam, seorang pengemudi ojek online dilindas oleh kendaraan taktis. Kemarahan menggema ke setiap jalan, tetapi hingga saat ini masih banyak massa aksi yang ditahan tanpa alasan jelas. 3 bulan kemudian, 10 November 2025, Presiden Prabowo resmi memberi gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh negara, termasuk Presiden kedua RI Soeharto. Keputusan ini menuai kritik lantaran rekam jejak 32 tahun kekuasaan Soeharto yang syarat tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi. Meski Mahkamah Agung pada 2015 menyatakan Yayasan Super Semar melakukan perbuatan melawan hukum, pemerintah menegaskan Soeharto layak mendapat gelar tersebut. Di penghujung 2025 ini, Indonesia dilanda duka mendalam. Banjir dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hingga 16 Desember 2025, total korban jiwa telah mencapai 1.053 orang. Berdasarkan penelusuran Kementerian Lingkungan Hidup,
terdapat degradasi bentang alam parah di wilayah-wilayah terdampak banjir Sumatera. KLH memastikan ada indikasi kuat penyerobotan kawasan hutan dan lahan untuk aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal. Namun hingga saat ini, pemerintah pusat belum juga menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Luasnya kerusakan yang terjadi dan terisolasinya sejumlah daerah membuat beberapa kepala daerah menyatakan kewalahan dalam menangani bencana ini. Sementara itu, pemerintah masih belum mau membuka bantuan internasional untuk bencana di Sumatera. Pasalnya, merasa mampu menangani bencana ekologis ini. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Sepanjang 2025, iklim politik Indonesia jauh dari kata tenang. Gejolak demi gejolak terjadi bahkan sampai menelan korban jiwa yang seringkali disebut sebagai martir demokrasi. Namun, demokrasi seharusnya tidak tumbuh di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Apa yang terjadi di 2025 ini diharap bisa menjadi pengingat untuk pemerintah soal apa yang harus dibenahi.